Sahabat tani, kepengen nggak Anda ketika melakukan penyemprotan pestisida bisa jauh lebih efektif dan juga lebih dahsyat hasilnya? Kepengen? Dan kepengen nggak Anda bisa membuat sendiri booster pestisidanya dengan biaya yang sangat-sangat murah? Kepengen? Nah, kalau kepengen maka Anda wajib tonton video ini sampai selesai karena kita akan buat bersama booster penguat pestisida cukup dengan bermodalkan Rp5.000 aja. Mau? Dan sebelum kita mulai videonya, maka mari kita intro terlebih dahulu. Bim! Dan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan juga share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, di dalam proses budidaya tanaman, kehadiran hama dan juga penyakit bisa mengganggu, merusak, bahkan menyebabkan kematian pada tanaman kita. Dan untuk mencegah semua itu terjadi, maka dilakukanlah penyemprotan pestisida. Tetapi yang terjadi di lapangan ketika suatu pestisida, contohnya insektisida, kurang mampu mengendalikan hama, maka ada 3 hal yang biasanya dilakukan petani. Yaitu pertama, mengganti insektisidanya dengan merek yang berbeda. Kemudian yang kedua, mencampur beberapa jenis pestisida dalam sekali aplikasi. Dan yang nomor 3, dan ini yang paling parah loh ya sahabat tani, yaitu meningkatkan dosis aplikasinya. Padahal semua itu selain bisa berdampak jangka panjang juga pasti akan berdampak pada pengeluaran kita yang bakal semakin membengkak, ya enggak? Maka mari kita buat bersama booster atau larutan penguat pestisidanya. Ayo! Dan alat yang perlu kita siapkan yaitu pertama adalah 1 buah botol air mineral ukuran 600 ml. Kemudian yang kedua adalah takaran, dan takaran ini wajib yang ada tangkainya loh ya sahabat tani. Kemudian alat pendukungnya yaitu masker dan juga sarung tangan plastik. Dan bahan utama yang diperlukan yaitu air sebagai pengencer dengan nilai ppm yang rendah. Kalau ada air hujan lebih baik gitu ya sahabat tani, air AC juga bisa gitu kan. Tetapi kalau memang ternyata sulit buat dicari, maka gunakan air jernih apa aja. Tetapi endapkan terlebih dahulu selama minimal 24 jam. Bahan yang selanjutnya yaitu H3PO4 atau asam fosfat 85%. Asam fosfat dibuat dari bahan baku yaitu batuan fosfat yang kemudian direaksikan dengan asam sulfat dan juga air sehingga menghasilkan asam fosfat dan juga gipsum. Dan asam fosfat 85% ini per 1 kilogramnya harganya adalah Rp35.000. Saya belinya online gitu ya sahabat tani. Kalau Anda mau beli online juga, maka link pembeliannya saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini. Dan kita akan menjadikan larutan asam fosfat ini menjadi larutan namanya adalah pH Down. Dan sebagai informasi, pH Down sendiri dengan kemasan 1 liternya dijual dengan harga 20 ribuan. Langkah pembuatannya, untuk mengubah asam fosfat menjadi larutan pH Down, maka kita perlu melakukan pengenceran dengan perbandingan 1:7, di mana 1 bagian adalah asam fosfatnya dan 7 bagian adalah air buat pengencernya. Nah, kita ambil ya sahabat tani sebanyak 350 ml. Kemudian kita masukin perlahan ke dalam botolnya. Selanjutnya, karena kita akan berhadapan dengan bahan kimia, maka kita pasang dahulu masker dan juga pasang sarung tangannya. Kemudian kita tuang asam fosfatnya sebanyak 50 ml dan pastikan pas loh ya sahabat tani takarannya.
Lalu jika sudah, maka kita tuangkan pada botolnya secara perlahan. Kalau sudah, baru kita kocok-kocok ringan dan juga perlahan. Maka kalau sudah tercampur rata, maka larutan pH daunnya sudah jadi. Yeay! Dan mari kita uji cobakan dosis pH daunnya buat menurunkan pH air. Nah, kita tuangkan air sebanyak 1 liter dan terlebih dahulu kita ukur berapa sih pH dari airnya ini. Nah, kelihatan loh ya sahabat tani ya kan, 6,9 loh ya kan. Dan sekarang mari kita tambahkan pH daunnya. Nah, 1 mili dulu ya sahabat tani, kita uji coba. Lalu kita aduk-aduk secara merata. Dan ternyata, loh. Kok cuman 3 koma gitu ya sahabat tani. Lewat asam nih ya enggak? Maka mari kita uji coba dengan penurunan dosisnya. Nah, kita tuang lagi airnya sebanyak 1 liter. Dan airnya tuh masih sama loh ya sahabat tani, yaitu ber-pH netral 6,9. Kemudian kita ambil dosis yaitu 0,5 ml per liter airnya. Lalu kita tuang ke dalam airnya. Dan kemudian kita aduk-aduk secara merata. Dan ternyata, nah pH-nya adalah 5,54 loh ya sahabat tani. Dan belum 5,0 loh ya. Dan mari kita coba tambahkan lagi sebanyak 0,25 ml dari larutan pH daunnya. Dan artinya total dosis pH daun di dalam larutan ini tuh adalah 0,75 ml. Dan setelah kita ukur ternyata, wah pH-nya adalah 4,8. Artinya untuk dapat pH 5,0 maka dosis yang bisa kita gunakan antara 0,6 sampai 0,7 ml per liter airnya. Dan kalau Anda nanti pakainya tangki sprayer ukuran 16 liter, maka penambahan larutan booster pestisidanya itu cukup 2 sendok makan aja per tangkinya gitu ya sahabat tani. Dan sekarang mari kita masuk pada pembahasan dari video ini, karena saya yakin pasti banyak di antara Anda yang bertanya-tanya, kenapa kok malah pH asam yang membuat pestisida jadi meningkat kekuatannya, ya kan? Nah, ini adalah tabel loh ya sahabat tani, dan tabel ini tuh dari Balitsa loh, atau Balai Penelitian Tanaman Sayur. Nah, sekarang lihat baik-baik pada bagian sini. Nah, ini adalah bahan aktif asefat. Pada larutan ber-pH 3, dia bisa bertahan atau tidak terhidrolisis selama 30 hari. Sedangkan ketika air pelarutnya ber-pH 9, maka bahan aktif asefatnya ini hanya bisa bertahan selama 2,5 hari. Kemudian lihat pada nomor 9. Nah, di metowatt loh ya sahabat tani, ya kan? Pada pH 2 bisa bertahan selama 21 jam. Kemudian pada pH 6 hanya bisa bertahan selama 12 jam. Dan ini paling parah loh ya sahabat tani, yaitu pada pH 9 maka bahan aktif di metowatt hanya bisa bertahan selama 48 menit. Artinya baru selesai Anda melakukan penyemprotan, kemudian Anda pulang ke rumah, sesampainya di rumah bahan aktifnya tuh udah nggak aktif lagi. Nah, jadi percuma loh ya sahabat tani, ya kan? Dan lagi ya sahabat tani, lihat pada nomor 11 ini, yaitu formetanat. Pada pelarut ber-pH 5 bisa kuat loh sampai 4 hari. Kemudian pada pH 7 bisa bertahan selama 14 jam. Dan lihat pada bagian sini, pada pH 9 hanya bisa bertahan selama 3 jam aja. Drastis kan perbedaannya? Dan ini juga testimoni dari sahabat tani yang sudah mempraktekannya. Hamamu kebal, resisten, pakai ini pakai itu nggak mempan. Lemah sekali ya nggak? Sebelumnya aku juga gitu, pusing. Udah saya buktikan loh, spray kabut insek
Lambda Cihalotrin atau abamectin dosis terendah 1 mili per liter air dengan pH larutan 5 bahkan sampai 3 hari pasca spray. Saya lihat ada serangga yang baru nempel di daun langsung celeng dan gak lama mati. Nah, artinya selain bisa mengefektifkan kekuatan dari pestisida yang kita kasihkan, juga bisa loh membuat pengendalian yang kita lakukan jauh lebih murah lagi. Dan buat yang kepengen baca-baca tentang referensi pembuatan larutan semprot dari Balai Penelitian Tanaman Sayur ini, maka link downloadnya saya taruhkan pada kolom deskripsi ini gitu ya sahabat tani, silahkan download, oke? Tetapi, nah ada tapinya loh ya sahabat tani, terkhusus bagi Anda yang memang mau melindungi tanaman Anda, tetapi ternyata bentar lagi mau panen, misalnya gitu ya sahabat tani. Nah, saya tidak menyarankan Anda menggunakan booster ini. Kenapa? Karena bisa membuat peningkatan residu pestisidanya sehingga berbahaya bagi kesehatan. Dan juga usahakan Anda tuh menggunakan nozzle atau kepala stick sprayer yang memang bisa ngabut gitu ya sahabat tani, biar larutan semprotnya itu tidak sampai terlalu banyak menetes ke tanah, oke? Dan lagi, selain bermanfaat sebagai booster pestisida, nah larutan pH daun ini juga bisa loh kita pakai sebagai pengaturan keasaman air pada media hidroponik. Karena menurut tabel yang ini, pH optimal untuk nutrisi terserap pada media air adalah 5,8. Dan buat Anda juga yang kepengen download tabel yang tadi gitu ya sahabat tani, maka silakan link downloadnya juga saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini, oke? Gimana? Murah apa murah banget bikinnya? Ayo. Oke, jadi itu tadi ya sahabat tani tutorial pembuatan booster pestisida, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan siapa tahu juga nih misalnya Anda mau jadikan sebagai peluang usaha buat teman-temannya, misalnya itu juga silahkan gitu ya sahabat tani, oke? Dan bagi yang belum klik tombol jempolnya, maka silahkan klik dulu biar saya tahu seberapa banyakkah orang yang menyukai video seperti ini, oke? Terima kasih udah nonton sampai habis, dan di sini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Terima kasih, saya Rizal Ansar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.